Selamat malam, Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi kami mengenai teologi Perjanjian Baru 1. Di mana pada teologi Perjanjian Baru 1 ini saya akan membahas mengenai satu introduksi teologi Perjanjian Baru. Nah, pertama-tama teman-teman, saudara-saudari, kita tahu bahwa apa itu teologi. Kata teologi berasal dari dua suku kata, yaitu theos yang artinya Allah dan logos artinya firman, kata atau perkataan. Dalam arti sempitnya berarti studi mengenai Allah. Bisa menyimpulkan bahwa teologi diajarkan oleh Allah, mengajarkan tentang Allah dan memimpin kepada Allah. Jadi dalam berteologi adalah Allah adalah sumber teologi, pokok teologi, serta tujuan teologi. Bagian B, teologi Perjanjian Baru. Teologi Perjanjian Baru merupakan ilmu teologi yang alkitabiah dan bersifat deskriptif atau menggambarkan, yang memuat 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Mempelajari teologi Perjanjian Baru berarti mempelajari spesifik teologi yang terdapat di seluruh kitab Perjanjian Baru. Yang pertama, fungsi dari teologi Perjanjian Baru. Adapun fungsi dari mempelajari teologi Perjanjian Baru merupakan sebuah proses usaha untuk mengenal Dia atau Kristus. Adapun teologi Perjanjian Baru adalah suatu pernyataan Allah dan pekerjaannya yang menaruh perhatian terhadap manusia. Yang kedua, pendekatan dalam teologi Perjanjian Baru. Dalam melakukan pendekatan terhadap teologi Perjanjian Baru, menggunakan pendekatan teosentris, yang artinya pendekatan yang berpusat pada Allah dengan memakai metode analisis, gramatikal, historis, dan kontekstual. Analisis berarti menyelidiki atau penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa untuk mengetahui atau memahami keadaan yang sebenarnya. Gramatikal atau sesuai atau menurut dengan tata bahasa. Historis berarti berhubungan dengan masa yang lampau atau sejarah. Kontekstual yaitu situasi yang ada hubungan dengan mempelajari teologi Perjanjian Baru. Di satu sisi, terdapat dua pokok penting dalam mempelajari teologi Perjanjian Baru, yaitu yang pertama, memahami bahwa Allah mengonfirmasikan tentang dirinya dan nasib daripada manusia. Yang kedua, Allah memperlihatkan dirinya dan memperlihatkan nasib daripada manusia. Bagian C, hubungan teologi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Hubungan teologi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini tidak bisa dapat dipisahkan karena adanya saling keterkaitan, di mana pada Perjanjian Lama dinubuatkan dan di Perjanjian Baru akan digenapi. Kita bisa melihat pandangan-pandangan para ahli. Yang pertama, pandangan Hingar Kesting merupakan pengaruh yang dominan pada abad ke-19 mengenai penafsiran Alkitab. Yang kedua, Rudolf Bultmann menyatakan bahwa sejarah Perjanjian Lama merupakan sejarah kegagalan dan Perjanjian Baru suatu kegagalan sejarah, hanya karena kegagalan inilah Perjanjian Lama berubah menjadi semacam janji. Yang ketiga, Francis Baumgartner melihat makna Perjanjian Lama hanya dalam hal sejarah kehancuran, keselamatan yang mengecewakan, di dalamnya menunjukkan cara manusia yang hidup di bawah hukum Taurat. Dengan demikian, Perjanjian Lama merupakan kesaksian yang berasal dari agama bukan Kristen. Hubungan Yesus Kristus dengan sejarah tidak berlandaskan pada Perjanjian Lama. Yang keempat, Wilhelm Fischer mengatakan hanya Perjanjian Lama yang merupakan Alkitab, sedangkan Perjanjian Baru membawa kabar baik yang kini merupakan isi Alkitab, yaitu makna seluruh perkataannya Tuhanlah dan yang menggenapinya kini telah muncul secara jasmani. Yang kelima, A.A. van Ruler menjelaskan bahwa Perjanjian Lama merupakan Alkitab yang tulen. Perjanjian Lama merupakan Alkitab yang sebenarnya dan hakiki, dengan Perjanjian Baru sebagai sambungannya. Yang keenam,
Marcion menegaskan menolak perjanjian lama dari kanon gereja karena perjanjian lama adalah barang sisa atau hanya suatu agama penyembahan berhala. Yang ketujuh, pandangan Alkitab. Pertama, pandangan perjanjian lama memandang ke depan. Perjanjian lama adalah kitab yang menekankan hal pada masa lalu dan masa kini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa perjanjian lama memandang ke depan kepada yang baru. Yang kedua, perjanjian baru memandang ke depan ini sangat menonjol sehingga Budmont misalnya mengatakan bahwa pandangan perjanjian lama merupakan faktor yang menentukan dalam pandangannya mengenai Allah, manusia, dan sejarah. Pada dasarnya, pandangan ke depan yang dikembangkan oleh para nabi ini menyangkut 4 hal utama, yaitu yang pertama, satu waktu, yaitu hari Tuhan. Hari Tuhan adalah konsep yang penting dalam Alkitab yang berbicara tentang penghakiman atas dosa dan pemulihan bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ini bisa merujuk pada peristiwa dalam sejarah berkaitan dengan akhir zaman dan kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Yang kedua, satu pribadi, yaitu Mesias. Umat Israel memusatkan pengharapannya di hari depan pada masa satu pribadi, yaitu Mesias yang akan dikirim oleh Tuhan untuk campur tangan dalam sejarah yang dihubungkan dengan anak Daud. Kita bisa lihat dalam 2 Samuel pasal 7 dan Yesaya pasal 9 ayatnya 11. Dan yang ketiga, satu tempat. Mengenai hal ini ada 2 pandangan yang utama, yaitu kembalinya Firdaus atau Eden ke dunia ini, dan kita bisa lihat dalam Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai 9 dan pasal 25 ayatnya ke-8 dan Amos pasal 9 ayat 13 dan Mikha pasal 4 ayat 3 dan pengharapan akan pembaruan satu tanah kudus dan kota kudus. Kita bisa lihat dalam kitab Yesaya pasal 62 ayat 4 dan Yehezekiel pasal 20 ayat 45 dan Yesaya pasal 60 ayat 66 dan Yehezekiel pasal 40 ayat 48 dan Mikha pasal 4 ayat 1 sampai 2. Yang keempat, satu umat, yaitu pengharapan akan dibaharuinya satu umat, yaitu umat Tuhan. Para nabi menekankan bahwa setelah penghukuman akan ada pemulihan. Dan yang kedua, perjanjian baru memandang ke belakang. Jika perjanjian lama memandang ke depan, maka perjanjian baru memandang ke belakang, yaitu kepada perjanjian lama dengan suatu keyakinan bahwa Mesias yang diharapkan itu sudah datang, hari Tuhan sudah tiba, serta pembaharuan kota kudus dan umat Tuhan akan mulai. Bagian A, perjanjian lama adalah dasar teologis dan historis penulis perjanjian baru. Dan yang kedua, persamaan dan perbedaan di antara penulis perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita bahas mengenai bagian D, sejarah teologi perjanjian baru. Teologi perjanjian baru diminati sekitar 2 abad terakhir ini. Sebelumnya teologi yang diminati adalah dogmatik, formulasi doktrin dan gereja, dan sistematik yang seringkali merupakan hasil spekulasi filosofis. Dalam suatu ceramah di tahun 1787 oleh J.P. Gabriel mengimbangi dan menyerang metodologi teologi dogmatik dengan mengkritik pendekatan filosofisnya. Pendekatan rasionalistik dipakai untuk mengerti perjanjian baru. Alkitab dipandang sebagai buku hasil karya manusia, baik dalam proses penulisan dan apa yang ditekankan oleh masing-masing. Terusnya, bagian E, metodologi perjanjian baru. Dalam mengikuti teologi perjanjian baru, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam perkembangan suatu metodologi. Yang pertama, pewahyuan adalah progresif atau maju yang dominasi dalam wahyu yang berkaitan dengan Kristus.
Teologi Perjanjian Baru harus berusaha menggambarkan kulminasi doktrin-doktrin berkaitan dengan Kristus dan penebusan. Dan yang kedua, pendekatan dari Perjanjian Baru berpusat pada kepercayaan kematian dan kebangkitan Kristus, serta pengharapan akan kedatangannya yang kedua kali. Yang ketiga, teologi Perjanjian Baru harus mengakui bahwa pengajaran Yesus dan pengajaran dari penulis Perjanjian Baru lainnya tidak kontradiksi, melainkan merupakan satu kesatuan dan harmonis. Kita masuk pada bab 2, di mana pembahasannya adalah Injil Sinoptik. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu Injil Sinoptik. Kata sinoptik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin artinya bersama dan oplatomai atau optik artinya melihat. Ketiga penulis Injil tersebut melihat kehidupan Kristus dari sudut pandang yang sama. Kitab-kitab ini mempunyai berhubungan yang lebih dekat dan 4 hal, yaitu kosakata, peristiwa-peristiwa yang dicatat, urutan penempatan materinya, dan kutipan-kutipan dari Perjanjian Lama. Susunan kitab Injil Sinoptik, urutan penempatan kitab-kitab dalam Perjanjian Baru berada dalam garis rencana Allah. Matius ditempatkan pertama bukan karena ditulis lebih dulu dari Injil yang lain, melainkan dalam garis penggenapan perkembangan Injil suatu dengan amanat Yesus, yaitu menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Nah, mengapa Injil Matius ditempatkan pada kitab pertama? Karena Injil Matius pertama-tama dia membahas mengenai silsilah kelahiran Tuhan. C. Problem sinoptik. Bila ketiga Injil ini sepenuhnya berdiri sendiri dalam asal maupun perkembangannya, mengapa mereka begitu mirip satu sama lain? Nah, ada lagi pertanyaan yang muncul, saudara-saudari. Jikalau ketiga Injil tersebut memiliki kesamaan, mengapa tidak disatukan kitab saja? Nah, saya akan menjelaskan atau saya akan menjawab. Jika ketiga Injil ini memiliki kesamaan yang banyak, tetapi ada satu keunikan, di mana ketiga Injil meskipun memiliki banyak persamaan, namun tidak memberi gambaran yang persis sama tentang Yesus dan pekerjaannya. Masing-masing Injil memberi penekanan-penekanan khusus sekaligus menjadi ciri khas yang diberikan masing-masing, sehingga memberikan gambaran yang komplit dan sempurna tentang siapa Yesus sebenarnya. Nah, Injil menjadi satu akan menghilangkan kekayaan berita Injil itu sendiri. Ketiga Injil harus dibaca sebagai kitab yang saling melengkapi. Perbedaan yang ada dalam kitab Injil justru menghidupkan penyelidikan Alkitab. Bagian D, perbedaan Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Ada beberapa perbedaan Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Yang pertama, perbedaan materi. Dalam Injil Sinoptik terdapat banyak perumpamaan, sementara Injil Yohanes tidak ada pengajaran-pengajaran berupa perumpamaan. Isi Injil Sinoptik berupa pengajaran, mujizat, dan lain-lain, sementara hampir 92% isi berita Injil Yohanes lebih banyak mencatat percakapan Yesus daripada kejadian-kejadian dalam Injil Sinoptik. Injil Yohanes menggunakan kata-kata terlalu sebagai simbol untuk menyatakan siapa Yesus, sementara Injil Sinoptik kurang sekali menggunakan simbol. Dan yang kedua, perbedaan penekanan. Injil Sinoptik lebih menekankan cerita seperti kelahiran Yesus, baptisan, transfigurasi, percakapan Yesus di bukit, dan lain-lain. Sementara Injil Yohanes kurang memberi perhatian terhadap peristiwa-peristiwa penting tersebut. Dan yang ketiga,
perbedaan geografis. Perbedaan geografis pelayanan Yesus daripada keempat Injil terdapat pada laporan minggu-minggu terakhir kehidupannya. Namun dalam pelayanan Yohanes lebih melaporkan keberadaan di Yudea Selatan, sedangkan Injil Sinoptik melaporkan peristiwa di Galilea atau di utara. Ada contoh perjalanan Yesus di Yerusalem. Injil Sinoptik hanya mencatat satu kali saja, sedangkan Injil Yohanes mencatat paling tidak dari 3 kali Yesus mengadakan perjalanan merayakan Paskah di Yerusalem. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 2 ayat 13 dan ayatnya ke-23 dan pasal 6 ayat 4 dan pasal 13 ayat 1. Selain itu, Yohanes lebih menekankan pelayanan secara khusus kepada kaum intelektual atau agama, sedangkan Injil Sinoptik menekankan pelayanan Yesus pada orang-orang biasa atau umum. Yang keempat, perbedaan struktur. Selain Injil Sinoptik terdapat pengajaran-pengajaran yang paling penting yang panjang seperti khotbah di bukit. Kita bisa lihat dalam Matius pasalnya ke-5 sampai pasalnya ke-7. Dan perumpamaan-perumpamaan, sedangkan Injil Yohanes terdapat kumpulan pengajaran atau pelajaran. Yohanes lebih mencatat 7 mujizat dengan tema-tema Injil disusun secara teratur dibandingkan dengan Injil Sinoptik. Nah, bab 3, teologi Injil Matius. Pertama-tama kita mengerti tentang introduksi Injil Matius. Kita tahu bahwa pertama-tama saudara-saudari, siapa penulis kitab Matius, apa temanya, kata kunci, waktu penulisan, ditulis untuk siapa, dan latar belakang kitab tersebut. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, penulis. Penulis kitab Matius yaitu Matius, juga disebut orang Lewi, semula adalah pemungut cukai, seperti yang ditunjukkan oleh referensi yang bersifat tentang dia sebagai tuan rumah pesta. Kita bisa lihat dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-10. Dengan penyebutannya secara khusus sebagai pemungut cukai, kita bisa lihat dalam Matius pasal 10 ayat 3. Dan ia kemudian menjadi seorang rasul. Kita bisa lihat dalam Matius pasal 9 ayat 9 dan Lukas pasal 5 ayatnya ke-27. Yang kedua, tema kitab. Tema kitab ini yaitu Yesus adalah Raja Mesias. Dan yang ketiga, kata kunci. Kata kunci dari kitab ini yaitu kerajaan. Dan waktu penulisan kitab ini adalah tahun penulisannya sekitar tahun 60-an tahun Masehi. Dan yang selanjutnya ditulis untuk orang percaya Yahudi. Latar belakang kitab Matius. Injil ini dengan tepat sekali ditempatkan pertama sebagai pengantar perjanjian baru dan Mesias, anak Allah yang hidup. Kita bisa lihat dalam Matius pasal 16 ayat 16. Walaupun nama pengarang tidak disebutkan dalam nas Alkitab, kesaksian semua bapak gereja yang mula-mula sejak kira-kira tahun 130 Masehi menyatakan bahwa Injil ini ditulis oleh Matius yang merupakan salah seorang murid Yesus. Jikalau Injil Markus ditulis untuk orang Romawi dan Injil Lukas untuk Theophilus dan semua orang yang percaya bukan Yahudi, maka Injil Matius ditulis untuk orang percaya bangsa Yahudi. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai bagian tujuan penulisannya. Tujuan penulisan kitab ini ada beberapa, yaitu yang pertama, untuk memberikan kepada sidang pembacanya kisah seorang saksi mata mengenai kehidupan Yesus. Yang kedua, untuk meyakinkan pembacanya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias
yang dinubuatkan oleh Nabi di Perjanjian Lama yang sudah lama dinantikan. Dan yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa kerajaan Allah dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus dalam cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Matius ingin sekali agar pembacanya memahami bahwa hampir semua orang Israel menolak Yesus dan kerajaannya. Mereka tidak mau percaya karena ia datang sebagai Mesias yang rohani dan bukan sebagai Mesias yang politis. Bagian B, muatan teologis. Di muatan teologis ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, Allah. Allah itu hidup. Doktrin tentang Allah yang hidup dalam Injil Matius cukup banyak dan cukup mengagumkan. Ketika murid-murid Yesus ditanya oleh Yesus, "Siapakah aku ini?" Maka salah seorang muridnya menjawab, yaitu Petrus. Ia menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah dan yang hidup." Kita bisa lihat dalam Matius pasal 16 ayat 15 sampai ke 16. Yang kedua, apabila kita mengatakan Allah itu hidup, berarti Allah itu aktif berkarya. Ia menciptakan dan memelihara langit dan bumi, dan dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang, yang menghendaki supaya kita berpaling dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Allah tidak mau jikalau kita berpaling kepada Allah-Allah lain. Dia tidak mau jikalau kita menyembah Allah lain. Allah yang hidup adalah Allah yang mengakhiri sejarah kehidupan manusia. Yang kedua, Allah bekerja menurut rencana. Matius banyak berbicara tentang penggenapan dalam Perjanjian Lama. Dalam Injil ini terdapat 61 kutipan Perjanjian Lama, yang banyak diantaranya tergenapi dalam Injil Matius. Matius sangat menonjolkan peranan Allah dalam proses inkarnasi dan karya keselamatannya. Hal ini dapat kita lihat dengan jelas dari ayat Matius pasal 1 ayat 18. Maria dikatakan mengandung dari atau karena kuasa Roh Kudus. Yang kedua, pasal 1 ayat 20. Malaikat Allah menyatakan kepada Yusuf melalui mimpi dan berbicara kepadanya. Dan yang ketiga, pasal 1 ayat 23. Melalui kelahiran Yesus yang bernama Immanuel, berarti Allah menyertai kita. Yang keempat, pasal 2 ayat 10. Allah menyelamatkan Yesus dari tangan Herodes dan membawanya ke Mesir. Yang kelima, pasal 2 ayat 19 sampai yang ke-20. Allah membawa bayi Yesus bernama bersama Yusuf dan Maria kembali ke tanah Israel. Yang keenam, pasal 3 ayat 1. Segera setelah Yesus dibaptis, Matius mencatat suara Allah Bapa dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Di ayat ini Matius menekankan bahwa jelas bahwa Allah berkenan kepada anaknya yang telah Dia utus ke dunia untuk menyelamatkan umatnya yang telah banyak berbuat dosa. Dan yang ketujuh, pasal 4 ayat 1. Dalam kisah pencobaan, Matius menulis bahwa Yesus dibawa oleh Roh Allah kepada gurun. Yang kelima, kisah orang Majus dari timur. Matius menulis kisah ini beberapa dengan apa yang ditulis dalam Injil Lukas. Matius menceritakan tentang datangnya orang.